Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di video kali ini Clarissa akan ajak kalian ya buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah yang tiba-tiba sayang dan merasa nyaman dengan dirimu saat ini. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, siapakah dia seseorang yang tiba-tiba sayang dan merasa nyaman dengan dirimu saat ini. Jadi kita akan lihat ya secara detail mulai dari bagaimana energinya, kemudian bagaimana perasaan dia ke kamu dan siapakah dia. Oke, sebelum kita lanjut ke pembacaan guys, perlu diingat ya karena ini sifatnya energi general ya, menyangkut energi banyak orang. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat ya. Lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau booking untuk personal reading, silahkan hubungi kontak admin ya yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja Clarissa akan coba lihat ya. Di sini Clarissa akan lihat bagaimana energi dia seseorang yang tiba-tiba merasa nyaman ya dan sayang ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang merasa sayang dan nyaman ke kamu saat ini. Wow, menarik ya. Ada kartu Six of Swords ya. Jadi jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya di masa lalu pernah mengalami trauma luka batin akan kegagalan dalam menjalin suatu hubungan. Sehingga ketika orang ini mengenal kamu, dia berharap ya agar kamu tuh tidak melukai perasaannya. Karena luka yang lama masih belum sembuh ya. Dan dia berharap bahwa kamu tuh bisa menerima dia padanya. Karena tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu ya bukan untuk main-main, melainkan sangat ingin berkomitmen dengan kamu. Walaupun ya mungkin ada beberapa di antara kamu yang baru mengenal dia dan usia perkenalan kalian baru seumur jagung ya, tapi orang ini sudah merasa nyaman, sudah merasa sayang dan seolah-olah orang ini ingin memiliki kamu seutuhnya. Hanya saja memang saat ini aku melihat ya bahwa dia sepertinya sangat ingin bertemu dengan kamu, tetapi dia mengalami kendala karena kamu dan dia saat ini sedang menjalin sebuah hubungan LDR atau hubungan cinta yang berjarak, sehingga tidak bisa membuat orang ini datang ya setiap saat untuk menemui kamu. Jadi semuanya harus diatur terlebih dahulu gitu ya. Karena ya itulah ujiannya menjalin hubungan ya dengan LDR ya atau long distance relationship. Jadi harus benar-benar penuh dengan kesabaran. Terus dan di sini saya melihat ya beberapa di antara mereka ini dia sepertinya punya rasa ketakutan ya, dimana ketakutan terbesar dia ketika dia sudah merasa nyaman dengan seseorang, ternyata seseorang yang dia cintai pergi meninggalkan dia. Jadi sebisa mungkin ya dia berharap agar ketika orang ini sudah merasa nyaman seperti saat ini ya, kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia. Karena memang hanya kamulah satu-satunya harapan dia yang ingin dia perjuangkan sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Dan di sini yang perlu diingat ya, bahwa dia ini orangnya sedikit emosian ya. Itu semua terjadi karena di masa lalu dia sepertinya pernah menjadi orang yang sabar, tapi ternyata kesabarannya tidak pernah dihargai oleh seseorang yang pernah menjalin hubungan dengannya di masa lalu. Makanya saat ini dia terlahir kembali menjadi sosok seseorang yang jauh lebih temperamental dan emosional. Tetapi apabila kamu tahu bagaimana cara mencintai dia dengan tepat, aku yakin bahwa orang ini akan bisa kembali menjadi pribadi yang sabar. Gitu ya. Karena sebenarnya orang ini sangat nurut banget kok sama kamu ya. Dia orangnya nurut banget asalkan kamu tidak mengkhianati rasa cinta dia.
Oke, kita akan lihat lagi ya, bagaimana energi dia, seseorang yang tiba-tiba sayang dan merasa nyaman dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman ke kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman sama kamu saat ini. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah mempunyai pasangan, ya, entah seorang kekasih atau dia sudah memiliki pasangan sah. Tetapi ya, orang ini sengaja memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengan kamu meskipun dia tahu bahwa ini kesalahan terbesar. Karena apa yang dia cari justru ada pada kamu, bukan pada pasangannya. Sehingga itulah alasan kenapa orang ini susah ya lepas dari kehidupan kamu ya. Semakin lama cintanya semakin dalam, semakin kamu ingin berusaha menjauh atau melupakannya, energinya akan semakin menarik kamu untuk kembali padanya. Karena saya melihat ya, ada sempat di antara kamu tuh yang pernah ingin mengakhiri hubungan ini karena mungkin kamu sadar bahwa hubungan seperti ini tidak terlalu bisa diharapkan ya, tetapi bukannya jauh ya, malah semakin lama justru semakin dekat seperti apa yang terjadi saat ini gitu. Dan di sini memang rasa sayang, rasa cinta, dan rasa nyaman yang terjadi itu di luar kendalinya. Karena di awal tuh ya, baik kamu ataupun dia, kalian ini sama-sama tidak pernah mengira akan menjalin hubungan sedalam ini gitu. Tapi kalian ini benar-benar di luar kendali ya. Hubungan ini benar-benar di luar kendali kalian. Justru malah semakin lama kamu semakin lengket ya sama dia. Semakin susah untuk melepaskan satu sama lain. Aku minum dulu guys ya. Tenggorokan aku kering. Wow. Alhamdulillah ya. Kita coba lihat lagi. Bagaimana energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman dengan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman dengan dirimu? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman dengan kamu saat ini? Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat takut ya membuat diri kamu merasa marah. Karena letak kesedihan dia ketika kamu mendiamkannya. Karena saya melihat ya, ada di antara kamu tuh pernah gitu ya, sempat emosi sama dia ya, karena dia bertingkah gitu ya. Dan pada akhirnya kamu berusaha bersikap cuek, menjaga jarak dengannya, dan itu sangat membuat dia itu merasa tersiksa, merasa tertekan, sampai stres dan meneteskan air mata. Sehingga hal itu tuh sepertinya tidak ingin ya terjadi lagi di dalam kehidupan dia. Makanya saat ini dia sedang berusaha bagaimana cara agar membuat diri kamu tuh tidak merasa marah. Karena dia tahu bagaimana rasanya dicuekin. Karena dia tahu bagaimana rasanya didiamkan oleh seseorang yang dia sayang. Gitu ya. Terus jika dilihat dari energinya, saya merasa kisah cinta kamu dan dia ini sepertinya banyak rintangan ya, banyak penghalang. Mungkin ada pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang berusaha masuk ke dalam hubungan kalian ya, tetapi karena cinta kalian begitu besar sehingga kalian bisa bertahan sampai detik ini. Terus selain itu juga saya melihat ya, di dalam hubungan kamu ini sepertinya penuh dengan sifat keras kepala atau sifat MPD ya, sifat yang selalu membenarkan diri kalian masing-masing. Dan apabila hal itu tidak segera diperbaiki, ini akan sangat berdampak ya, sangat berpengaruh terhadap kemajuan hubungan kalian gitu. Jadi sebisa mungkin hilangkan rasa ego, hilangkan sifat keras kepala ya, hilangkan sifat selalu menganggap bahwa diri kalian ini masing-masing selalu benar. Karena itu akan menjadi penghambat ya utama yang terjadi dalam hubungan kalian. Karena sebenarnya itu mimpi kalian ini sebenarnya sudah tercapai ya, tetapi karena cara kalian ya dalam menjalani hubungan yang salah
Sehingga nampaknya hubungan kamu tuh kayak jalan di tempat gitu, kayak nggak ada perubahan, kayak begini-begini aja ya. Ya capek sih, terlihat ya kayak kamu tuh sebenarnya kayak merasa lelah gitu. Merasa lelah ketika kamu merenungi hubungan kamu sendiri gitu. Karena ya mungkin kamu merasa iri gitu ya ketika orang-orang lain tuh sudah berbahagia sedangkan kamu ini masih stuck ya. Kondisi situasi hubungan kamu ini kayak masih nuansa yang lama gitu. Terus jika dilihat dari energinya pun perasaan kamu sama dia pasang surut ya. Kayak aku tuh ngerasa kamu ini sering ya perasaan kamu naik turun. Dan itu semua terjadi menurut aku tuh karena orang ini sering banget menguji mental kesabaran kamu gitu. Jadi itu yang sering banget membuat hati dan perasaan kamu jadi pasang surut ya. Oke, kita cek lagi guys. Bagaimana energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman dengan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman sama kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman dengan kamu saat ini. Wow, menarik ya. Jadi aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat bersikap cuek ya terhadap siapapun termasuk kamu pasangannya. Bahkan posisi kamu tuh kayak terkadang tuh kamu merasa ragu gitu ya. Seperti apa sih aku di mata kamu? Karena aku ini pasangan kamu, tapi seolah-olah kayak kamu tuh menganggap aku ini seperti orang lain gitu. Karena ya kamu orangnya terlalu cuek. Ya, kamu tuh terlalu mencintaiku menggunakan logika ketimbang perasaan kamu. Sedangkan kamu ini tipikal orang yang perasa, ya. Karena cara kamu mencintai dia ini dengan perasaan, ya nggak cuma logika saja. Tapi dia justru malah kebalikan kamu ya. Dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh terlalu mencintai kamu menggunakan logikanya. Sehingga nampaknya hubungan kamu dan dia ini jatuhnya kayak kaku gitu ya. Kayak apa ya, chemistry pasangan kekasih itu kayak kurang gitu. Karena ya gimana ya, kayak orang ini tuh nggak bisa bagaimana memanjakan kamu ya. Terus saya melihat ya, dan di sini kamu juga harus sedikit berhati-hati ya, karena beberapa di antara mereka ini sepertinya ada tanda-tanda red flag ya. Artinya seseorang yang patut diwaspadai. Karena beberapa di antara mereka ini orangnya kayak masih suka tebar pesona gitu ya. Meskipun dia sudah terikat dalam sebuah komitmen dengan kamu, tapi nampaknya beberapa di antara mereka, tapi nggak semua ya, beberapa di antara mereka ini kayak masih terlalu welcome ya terhadap pihak-pihak yang baru gitu ya. Kayak sampai dia bikin beberapa account gitu ya. Sampai dia mungkin pakai clone WA gitu ya. Sampai dia pakai pasang beberapa aplikasi. Meskipun dia sudah berkomitmen dengan kamu, tapi kayak ya red flag gitu ya. Kayak patut diwaspadai gitu. Karena makin kesini tuh menurut aku ya, sebagian di antara mereka ini terlalu banyak alasan deh ya. Terlalu banyak alasan yang dia mainkan untuk menghindar dari rasa tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Dan makin kesini tuh saya melihat ya, pikiran kamu tuh makin berat ya. Aku tuh melihat pikiran kamu makin berat ya. Udah masalah yang lain banyak ditambah masalah hubungan ini gitu. Ya, mungkin masalah tagihan ini, tagihan itu, ditambah urusan hubungan kamu yang terlalu rumit ini gitu. Jadi kayak ya sebenarnya kamu banyak tekanan gitu. Dan di sini yang aku rasakan, dia ini orangnya suka dimanja ya, tapi dia nggak bisa memanjakan pasangannya. Jadi kayak kesannya nggak adil ya, dia terlalu egois ya, terlalu ego. Pengennya dimanja terus, pengennya di ngertiin terus, tapi dia nggak menyadari apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu atau tidak. Kita cek lagi ya. Bagaimana energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman sama kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman sama kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman sama kamu. Oke, jika dilihat ya dari energinya,
Dia adalah seseorang yang saat ini sedang sama-sama berjuang dengan kamu untuk mewujudkan apa yang selama ini menjadi mimpi kalian, yaitu bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan yang diresmikan agama ya maupun negara. Karena saya melihat ya, pada saat flashback ke belakang, kamu dan dia sepertinya sudah cukup banyak melewati gejolak ya hubungan asmara percintaan. Dan saya melihat kamu dan dia juga sepertinya pernah dihadapkan sama situasi putus nyambung ya, putus nyambung. Dan di masa lalu juga sepertinya terlalu banyak kenangan pahit ya yang menghiasi hubungan kalian sampai pada akhirnya kali ini berharap ya bahwa kedepannya kamu dan dia bisa secepatnya bersatu. Karena sebenarnya aku tuh ngerasa bahwa kamu dan dia sebenarnya mempunyai satu visi, satu mimpi yang sama. Karena tujuan kamu dan tujuan dia sama, yaitu sama-sama ingin menjalin kehidupan cinta yang lebih baik. Tapi di sini yang aku rasakan tuh ada yang nggak sabaran ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa ini lebih ke energi kamu. Kamu tuh sebenarnya nggak sabar karena jika dilihat dari lajunya ya, kamu sama dia ini kayak lebih sabaran dia ketimbang kamu. Kamu ini orangnya nggak sabaran. Kamu ini tipikal orang yang sat-set ya. Dan nggak bisa ya semuanya seperti apa yang kamu inginkan. Karena bagaimanapun juga namanya keseriusan, namanya suatu hubungan itu dibutuhkan namanya proses. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa menyamaratakan gitu ya antara keinginan kamu dengan fakta dan realita yang terjadi. Karena yang aku rasakan tuh kayak pengennya kamu ya udah nih hubungan nih mau dibawa kemana gitu ya, kejelasannya seperti apa gitu. Karena aku nggak mau kayak gini terus gitu. Jadi kayak di sini tuh sebenarnya ada energi nggak sabarannya dari kamu. Sedangkan orang ini tuh dia orangnya sangat bertanggung jawab, dia orangnya nggak mau memaksakan diri ya untuk menikah dengan kamu apabila mentalitas dan finansial dia masih belum siap gitu. Terus juga dan beberapa di antara mereka ini memang orangnya kayak dia suka menjaga jarak ya ketika dia marah dengan kamu. Bukannya dia menyelesaikan masalah, tapi dia lebih suka menjaga jarak. Dan kamu jangan berpikir negatif thinking dulu. Dimana tujuan dia menjaga jarak ya itu agar kayak apa ya, diri kamu ini bisa berdamai dulu gitu ya dengan keadaan. Kayak biar kamu tuh ngerasa tenang dulu gitu. Karena di saat kamu memanaskan otomatis kamu gak bisa berpikir secara jernih. Dia gak mau ya menambah daftar masalah baru. Makanya ketika dia sedang berkonflik dengan kamu, dia lebih memilih untuk menarik diri terlebih dahulu. Dia orangnya dewasa ya, kelihatan dari energinya. Orangnya dewasa. Kita cek lagi ya, bagaimana energi seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman sama kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman sama kamu sekarang. Wow, menarik ya, karena di sini ada kartu The Empress ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang memang saat ini ya, semakin lama dia semakin merasa nyaman sama kamu. Itu semua terjadi karena kamu tahu bagaimana cara memperlakukan dia sehingga membuat orang ini sangat susah lepas dari kehidupan kamu. Ya, karena ketika dia sedang ada beban, ya, dia langsung cerita ke kamu seolah-olah beban itu hilang. Ya, dan di antara mereka ini juga orang yang menurut aku tuh ikatannya sangat deket banget ya sama kamu. Gitu, karena setiap malam, setiap saat kayak kamu tuh sering banget menghabiskan waktu ya hanya untuk sekedar ngobrol ataupun mungkin hanya untuk sekedar teleponan sama dia ya. Dan dari situ tuh kayak pada akhirnya membuat orang ini semakin bergejolak ya, semakin sayang sama kamu. Kok di sini ada ide impress ya? Karena aku nggak tahu ya, apakah dia ini pernah menikah atau tidak. Karena kalau dari energinya sih
beberapa di antara mereka pernah menikah, tapi ada juga beberapa di antara mereka pernah mau menikah tapi gagal, ya. Ada yang energinya seperti itu. Jadi kayak disesuaikan aja sama kondisi masing-masing. Oke, kita coba cek lagi. Kita cek ya. Kita cari bottomnya, ya. Kita cari middle ya, cari yang di tengah. Bagaimana energi seseorang yang tiba-tiba merasa sayang dan nyaman sama kamu? Oke. Ini udah ketahuan ya. Jadi aku tuh ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat susah dipahami. Karena saat ini tuh kayak kamu bener-bener merasa pusing gitu ya menghadapi dia, karena orang ini tuh tipikal orang yang sangat misterius gitu ya. Kayak kamu tuh merasa kesulitan untuk mencari tahu apa yang dia sukai dan apa yang tidak. Karena ketika kamu berkomunikasi dengan dia, bawaannya salah paham terus gitu. Gini salah, gitu salah. Kayak kamu tuh selalu serba salah di mata dia gitu. Tapi terkadang orang ini tuh dia selalu merindukan momen-momen ketika dia ribut sama kamu gitu. Jadi kan ini orang aneh gitu ya. Ribut kok kangen. Karena kayak ya nggak tahu kenapa gitu. Ketika dia merasa tidak berdebat sama kamu tuh kayak rasanya aneh gitu. Karena memang aku tuh ngerasa bahwa awal mula ya kalian pendekatan itu pada dasarnya itu bukan karena ada niatan, tapi karena ketidaksengajaan. Itu yang membuat kayak tiba-tiba dia merasa sayang sama kamu, dan tiba-tiba juga kayak kamu tuh ngerasa nyaman ke dia. Jadi kayak dia sayang ke kamu, kamu nyaman ke dia gitu. Meskipun kamu sama dia ini kayak bagaikan drama Tom and Jerry ya, kayak sering ribut, sering berantem gitu, tapi dia selalu terbayang-bayang terus sama kamu gitu. Bahkan dia sempat cukup lama ya menghilang dari kehidupan kamu, tapi ya tetap gitu ya, perasaan kamu tuh kayak tidak berubah sedikit pun ke dia. Ya meskipun terkadang menyebalkan gitu ya. Karena menyebalkannya itu gimana? Kayak ya kan gak konsisten gitu. Tiba-tiba ngilang, tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi ya. Tapi ya kayak kamu tuh, rasa sayang kamu tuh kayak gak berubah gitu. Meskipun ya kamu sadar gitu, kayak orang kayak gini tuh gak terlalu bisa diharapkan gitu. Tapi kamu juga ngerasa bingung gitu, kenapa ini semua terjadi padaku. Terus jika dilihat dari energinya tuh dia ini orang yang kayak apa ya, dia termasuk orang yang gampang terpengaruh ya. Dia termasuk orang yang gampang terpengaruh tanpa memvalidasi faktanya. Dia orang yang mudah gampang kemakan omongan. Dan orang ini kayak orang yang terlalu apa ya, terlalu overthinkingan ya. Dia orang yang mudah overthinking. Jadi kayak bawaannya dia selalu curiga terus gitu sama kamu ya. Padahal ya kamu ini berusaha untuk bersikap menjaga hati, menjaga perasaan kamu, tapi dia sering banget ya mencurigai kamu yang tidak gitu loh. Terus kita lihat ya di sini. Aku coba lihat ya. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seperti apa ciri-cirinya dia seseorang yang tiba-tiba ngerasa nyaman dan sayang sama kamu? Ciri-ciri fisik ya, saya melihat kamu saat ini sedang berdilin dengan seseorang yang usianya tuh di atas kamu loh. Ya. Meskipun ada perbedaan usia yang sangat jauh antara kamu dan dia, tapi dia merasa nyaman ke kamu dan kamu sayang ke dia. Gitu ya. Dan di antara mereka juga orangnya rasa sayang dia ini melebihi rasa sayang siapapun ya sama seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu di masa lalu. Kayak gitu. Terus di antara mereka juga saya ngerasa bahwa dia termasuk pribadi yang sangat spiritual ya. Artinya ya meskipun dia bukan tokoh agama, tapi dia ini orangnya taat ibadah gitu ya.
kayak mungkin taat ibadah, dia selalu ngingetin kamu ya akan ibadah, ya kayak gitu-gitulah. Terus dia juga orangnya intuitif ya, hati-hati. Jadi orang intuitif itu orang yang tidak mudah dibohongi, karena energi perasaan dia jauh lebih peka ya ketimbang siapapun. Jadi kayak orang-orang kayak gini tuh orang yang lebih peka dan lebih tahu ya, melebihi pengetahuan diri kamu sendiri. Jadi kayak ya dia tahu loh gitu ya, ketika kamu sedang ada masalah, ketika kamu sedang ribut dengan siapa, ketika kamu sedang dalam situasi posisi yang gak baik-baik aja, dia tahu segalanya gitu. Karena ya dia orangnya intuitif. Orangnya intuitif. Taruh sini aja ya. Oke, kita cek lagi. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seperti apakah ciri-cirinya dia seseorang yang merasa sayang dan nyaman sama kamu? Ada kartu The Chariot. Dia termasuk sosok seseorang yang dominan di dalam segala hal, termasuk urusan hubungan, urusan pekerjaan. Dia orangnya gak suka diatur-atur karena dia lebih suka ngatur. Dan itu juga sering banget ya memicu terjadinya kesalahpahaman antara kamu dan dia gitu. Karena kayak kamu tuh merasa tertindas gitu. Karena kayak diri kamu ini merasa hidup kamu ini dikontrol sepenuhnya olehnya. Tapi kamu gak punya kendali akan dirinya gitu. Jadi kayak kesannya itu sangat gak adil gitu. Karena kayak kamu bisa kontrol aku, tapi aku gak bisa kontrol kamu gitu. Jadi kayak antara aku dan kamu gak adil. Terus dia juga termasuk orang yang ya menurut aku tuh pergerakannya lambat nih ya. Lamban dalam segala urusan ya. Lamban dalam menyelesaikan masalah, lamban dalam menepati janji. Karena dia orangnya suka mengundur-undur ya. Dia orangnya suka ulur-ulur waktu gitu. Gitu. Jadi ya yang banyak sabar aja ya. Yang banyak sabar ya, orang sabar disayang Tuhan. Kita cek lagi, seperti apa ciri-cirinya dia? Seperti apakah ciri-cirinya dia? Oh ya guys, aku minta doanya ya, karena tadi tuh tetanggaku tuh lagi masuk RS guys. Jadi kayak aku tuh ngerasa kasihan gitu. Ini kayak orangnya kan sendiri. Jadi kayak dia orang tua gitu. Terus yang ada yang ngantar, jadi kayak terpaksa tadi kita antar ya ke RS. Mudah-mudahan bapaknya bisa cepat sembuh ya. Oke. Makasih doanya. Seperti apa ya tadi? Seperti apa ya ciri-cirinya dia seseorang yang tiba-tiba ngerasa sayang dan nyaman dengan kamu? Ya dia ini orangnya kayak sering banget ya diam-diam. Meskipun dia orangnya terlihat pendiam, meskipun dia orangnya terlihat kayak lugu, tapi dia sering banget nyakitin perasaan kamu. Bahkan ya perasaan kamu dalam menjalin hubungan ini tuh kayak bagaikan kamu memegang sebilah pisau gitu. Kayak gimana ya, kayak menggenggam sebuah pisau. Tahu sendiri kan rasanya menggenggam pisau itu gimana, perih, sakit gitu. Tapi kamu gak bisa melepaskan gitu, karena pisau itu udah melengket di tangan kamu. Itulah gambaran ya kondisi energi hubungan kamu sekarang. Jadi kayak saat ini tuh kamu sama aja melukai diri kamu sendiri, karena kamu sudah sadar gitu bahwa mempertahankan hubungan ini tuh terlalu sakit, tapi kamu gak mau lepas dia gitu. Kamu pengennya mempertahankan, karena ya mungkin tuh apa ya, yang aku rasakan tuh energi kebucinan kamu ini sangat besar ya. Karena jika dilihat tuh pedang itu kan tajam, tapi di sini ada mahkotanya. Jadi ini kayak menggambarkan kamu sepertinya terlalu bucin atau terlalu mendewakannya. Ya, jadi kayak orang yang udah tergila-gila itu kan seperti itu ya, kayak orang yang gimana ya, kayak bahasanya itu kayak orang yang sarap gitu. Kayak meskipun banyak orang-orang yang ngingetin kita gitu ya, ya kita nggak dengerin gitu. Meskipun sudah sedalam apa luka yang kita rasakan, kita nggak peduli. Yang penting pengennya deket terus sama dia. Itulah gambaran kamu. Kita lihat lagi, seperti apakah ciri-cirinya dia. Wow. Ya di sini sih
Dia ini orangnya sangat bertopeng ya, penuh dengan keberpura-puraan, ketidakjujuran, dan dia ini orangnya sedikit manipulatif. Wow. Terus di antara mereka juga orangnya ini dia suka menutupi kebohongan gitu ya, demi dia ini bisa berkenalan dengan pihak-pihak yang baru. Karena dari energinya ini kan kayak buaya darat tuh ya, ada kadal ya. Dia ini kayak orangnya kadal gitu. Kalau dia cowok berarti dia kadal banget. Kalau dia cewek berarti dia kadal betina gitu. Dia kayak suka cari mangsa sana sini meskipun dia sudah terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu. Dia ini orangnya glamor ya. Dia ini kayak orangnya suka dengan gaya kemewahan. Lebih suka kayak keberfoya-foyaan. Dan kayak beberapa di antara mereka ini kayak apa ya, gaya hidup dia ini tidak sebanding lurus dengan penghasilannya. Jadi kayak dia terlalu memaksakan diri untuk hidup seglamor mungkin meskipun penghasilannya pas-pasan. Ada yang seperti itu, tapi nggak semua ya. Terus kamu sadar nggak sih bahwa saat ini tuh ada ya, kayak kamu tuh saat ini ngerasa terjebak gitu. Merasa terjebak karena apa yang kamu kenal dia di awal dengan apa yang kamu lihat sekarang tuh berbeda gitu. Dia dulu tuh orangnya baik, tapi sekarang dia orangnya munafik kayak gitu. Ya merasa terjebak gitu, nggak tahu ya sadar atau nggak kamu. Terus dan di sini ya ciri-cirinya seseorang yang tiba-tiba ngerasa nyaman sama kamu. Ya dia ini orangnya kayak dia sangat terobsesi ya. Dia sangat terobsesi ingin sekali memiliki diri kamu. Gitu, meskipun dia sadar bahwa aku dan kamu ini penuh dengan batasan gitu ya. Karena ada nih ya beberapa di antara kamu ini ya yang mencintai seseorang yang sudah punya pasangan atau sebaliknya ya. Atau beberapa di antara mereka ini mencintai kamu yang sejatinya kamu ini udah punya pasangan sah gitu. Tapi karena dia tiba-tiba merasa sayang, nyaman dengan diri kamu, dia nggak peduli dengan status kamu. Intinya ya dia tergila-gila dengan kamu gitu ya. Dia kayak berfantasi dengan kegilaannya gitu. Dia nggak peduli dengan dosa yang terjadi. Intinya hasrat keinginannya, ambisinya terpenuhi, bisa dekat dengan kamu, bisa menjalin hubungan dengan kamu. Ya udah, gitu dia merasa puas. Terus dan saat ini tuh kayak terkadang kamu juga merasa menimbang-nimbang ya. Kayak kamu tuh merasa menimbang-nimbang apakah ini layak nggak sih gitu ya untuk dijalani, atau lebih baik kembali aja ke settingan awal aku. Karena kalau kamu menuruti dia, kalau kamu ngikutin energi dia, kamu akan jatuh terlalu dalam loh. Dan ini akan menyulitkan kamu ya di kemudian hari. Karena kita tidak bicara sekarang, tapi bicara energi di masa depan. Karena energi di masa depan ini akan menyulitkan diri kamu sendiri apabila kamu tetap memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengannya. Karena caranya aja udah salah gitu. Oke guys, jadi thank you ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif meskipun kuku aku nggak sempurna. Karena di sini cuma satu yang nongol ya. Tapi mudah-mudahan kalian seneng ya sama readingan aku malam ini. Thank you banget ya buat yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang mau gabung di pembacaan antara berbahaya, silahkan ya hubungi kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, thank you ya. Sampai jumpa, ditunggu di video selanjutnya. Bye bye.